warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to the respected teachers and examiners. Today, on Wednesday, May 20th, 2026, our group will present a topic entitled Accounting Cycle Procedures from Transaction Reporting to Financial Statements. But before we begin, let us introduce ourselves. My name is Rosia Alicia Wahani, number 72, and my partner are. My name is Jamsuma Dewi, number 9. My name is Indra Jasawati, number 5. My name is Sundara Sutikola, number 15. My name is Desi Nusantara, number 3. Now, without further ado, let us begin the topic. The first material will be explained by Ilza. Okay, here I will explain about our company profit. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang profit perusahaan. Continuing the spot by 5 partners, Safira, Dia, Suzana, Hosea, dan Intan. Perusahaan kami didirikan oleh 5 orang, yaitu Safira, Dia, Suzana, Hosea, dan Intan. This is focused on trading. Jadi perusahaan kami bergerak di bidang jual beli atau trading. The product we sell are kiren and jasuke. Produk utama kami adalah jasuke dan kiren. For accounting, we use the perpetual system and FIFO. Jadi untuk sistem pencatatannya kita menggunakan sistem perpetual dengan metode first in first out. The next material will be explained by Hosea. The accounting cycle is an important process used to record, classify, and support financial transactions systematically. Through this process, a company can monitor cash flow, inventory, profit, and changes in the capital activity. Latar belakang dari proyek kami adalah siklus akuntansi, yang dimana itu adalah sebuah proses yang penting yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Dalam kelompok kami mengimplementasikan siklus akuntansi melalui sistem perpetual dengan metode FIFO. The next material will be explained by Safira. Okay, I will explain about purpose of accounting cycle. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari sistem akuntansi. And the first, to understand the accounting cycle process from transaction recording to financial statement preparation. Jadi tujuan yang pertama itu adalah untuk memahami tentang siklus akuntansi mulai dari pencatatan bukti transaksi hingga penyusunan laporan keuangan secara sistematis. And the second, to apply accounting procedure in managing business financial transaction. Jadi yang kedua ini cara kita menerapkan siklus akuntansi dan dalam mengelola laporan keuangan. Dan yang terakhir atau ke-11, to prepare and analyze financial statement that determine the business financial condition. Jadi yang terakhir ini untuk menyusun dan menganalisis laporan keuangan agar mengetahui kondisi keuangan sebuah perusahaan. The next material will be explained by here. This is example of commits and opening balance. Jadi ini adalah contoh dari daftar akun dan neraca saldo awal milik kita. Dan di sini memiliki balance aktiva dan pasiva sebesar 585.900. Next material will be explained by transaction evidence. According on transaction, we can support agreement such as purchase note, sales note, cash receipt, cash payment, and memorial voucher. Setiap transaksi membutuhkan bukti yang valid agar data keuangan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah contoh bukti transaksi dari pemberian barang kita. Next material will be explained by Yes. Jadi ini menghitung biaya produksi menggunakan sistem persediaan virtual. Dan kita mengeluarkan total biaya variabel sebesar 79.200 dan setiap produk yang kita dapat HPP, setiap produk yang kita dapat itu sebesar 3.168 rupiah. Next. Selanjutnya merubah jurnal internal ke jurnal umum. Di sini kita memasukkan
juga menghasilkan akun debit dan kredit yang seimbang. Yang terakhir, informasi rinci tentang penjualan dan pendapatan yang kita peroleh. Kita mengambil contoh dari siklus dagang kita. Yang pertama, pada tanggal 6 Februari 2026, kepada Giska terjual 1 unit seharga Rp5.000. This material will be explained by Intan. Hasil jurnal di jurnal ini menggunakan untuk mendata kas masuk dari penjualan tunai dan pendapatan lainnya. Next. Cash payment jurnal digunakan untuk mencatat kas keluar seperti biaya operasional dan pembelian persediaan. Inventory card atau kartu persediaan digunakan untuk memantau persediaan bahan baku dan barang jadi menggunakan metode info. General ledger atau buku besar digunakan untuk memposting jurnal ke akun masing-masing agar bisa mengetahui saldo setiap akunnya. Next material will be explained. Trial balance is a financial statement that shows a company's financial statement and a specific period of time. It usually includes asset, liabilities, and equities. Laporan neraca adalah laporan keuangan yang digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan dari suatu perusahaan, biasanya terdiri dari aset, liabilitas atau hutang, serta ekuitas atau next. Adjusting entries are journal entries made at the end of an accounting period to ensure that revenues and expenses are recorded at the right period. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada saat akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa akun pendapatan dan akun beban dicatat di periode yang tepat. The next material will be explained by Dilan. Selanjutnya kita akan mengalir ke worksheet atau kertas kerja. Kertas kerja ini adalah penyusunan data keuangan dari neraca saldo, penyesuaian dengan pola laba rugi dan neraca. Tujuannya untuk agar seimbang antara laba rugi dan neraca sebelum kita membuat laporan keuangan. Next. Income statement atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisi penjualan, beban, serta laba bersih perusahaan kami. Dari data tersebut, perusahaan kami memperoleh laba rugi sebesar Rp336.433. Next. Profit sharing atau pembagian laba. Pembagian laba kepada 5 orang kita bagi secara rata, meskipun modal di awal kita tidak sama, tapi kita kesepakatan dibagi menjadi rata saja sebesar Rp67.287. Next. Statement of change in equity atau laporan perubahan modal. Laporan ini menunjukkan naik atau turunnya modal kita selama periode akuntansi. Dari laporan ini kita bisa melihat modal kita itu bertambah atau berkurang sampai akhir periode. The next material will be explained by Safira. Statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Laporan ini menggambarkan kondisi keuangan pada akhir periode yang meliputi aset dan modal dengan aktiva dan pasiva secara seimbang atau balance. Next. Cash flow statement atau laporan arus kas. Laporan arus kas ini digunakan untuk mengetahui laporan arus kas masuk dan laporan arus kas keluar, serta mengetahui kondisi kas perusahaan. Next. Closing entries atau jurnal penutup. Jurnal penutup ini dibuat untuk menutup akun-akun nominal seperti pendapatan dan beban, serta sehingga saldo pada akhir periode menjadi 0 untuk periode berikutnya. Next. Post closing trial balance
ini bisa menjadi referensi atau bahan untuk periode berikutnya. The next material will be explained by Hassan. In conclusion, the Lindsay unit has successfully implemented the accounting cycle using control system and FIFO method, which helps to improve inventory management, financial reporting, and equity changing transparency. Jadi kesimpulannya adalah kelompok kami telah sukses mengimplementasikan siklus akuntansi menggunakan sistem virtual metode FIFO yang dimana membagi dalam manajemen persediaan data, laporan keuangan serta transparansi dalam penggunaan data. Dari sini apa? Oke. Satu aja ya. Nah, mungkin nanti nggak tahu ini pertanyaan atau masukan. Tadi barang dagangan dan cireng apa? Oke, ya. Itu idenya siapa? Ide kita bersama. Bareng-bareng ya. Tolong nanti kalian kalau mau usaha lagi perbanyak pengetahuan. Karena kamu pengetahuannya yang sering makan cireng sama jasuki aja usahamu sudah lancar. Bagaimana kalau mulai hari ini kalian hobi misalnya ke showroom dealer-dealer, nanti usahamu bisa mobil atau motor. Ada diperbanyak pengetahuan yang lain ya, nanti usahanya biar semakin bagus. Mungkin itu dari saya. Untuk anda jam modalnya enggak? Modal keuangan Mbak Uli. Ya, Dari pasti yang informasi mail. iya, modalnya Mbak Uli. Jadi kan pembagian hasilnya sama. Saya modalnya sebenarnya tidak sama ya. Kalau formulanya sama, kita misalnya 50.000 yang itu kayak yang peralatan itu. Peralatan kalau kita sesuai harganya benar. Iya. Itu untuk sekali untuk selama sebulan. Kemudian kalau kan harga pokok itu apa harga barang tadi dihitung juga? Oke. Jadi diambil dari biaya kamu beli bahannya aja. Jangan beli bisa ya. Jadi dari tadi kan kalian sampai di jurnal penutup ya. Yang kelompok kira-kira kenapa harus dibuat jurnal penutup? Setiap akhir periode kita harus menutup seperti beban, waktu itu kita harus makan. Kenapa harus dimakan? Karena agar periode ada sisa atau kan harus nol, jadi ada. Kenapa harus nol? Kenapa di penutup harus nol? Ada di untuk akun Twitter. Yang ditutup itu akun apa saja sekarang? Itu kan apakah akun sementara ataukah akun permanen? Akun sementara, karena dikarenakan akun sementara makanya kita tutup. Ditutup di akhir periode. Oke, untuk yang di kartu persediaan. Nah, itu untuk harganya kemarin mengambilnya dari mana? Dari kalau di kartu persediaan itu kita menggunakan ya. Kemudian kalau misalkan jurnal misalkan pengeluaran ya penerimaan persediaannya namanya dari mana dari Nah, itu ada persediaan barang itu kiranya ambil dari mana? Dari APBN yang di mana? Yang
Yang di HPPK apakah yang di kartu kesekian? Nanti dialirkan ke jurnal khusus opoan jurnal khusus pengeluaran atau penerimaan? Bisa penerimaan, bisa pengeluaran. Buka. Okay, so that brings us to the end of our presentation. We sincerely apologize for the mistakes and shortcomings in our presentation. We thank you for your attention and time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.